Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri atas nama Aisyah Maharani, yang kedua Nurul Arifah, yang ketiga Nurul Reski, yang keempat Putri Ayu Lestari. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu mata kuliah kami, Teori Organisasi, dengan judul Makalah Teori Sumber Daya, dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Andi Mapincara MPD dan Andi Wahid SPD MPD. Berikut tayangan materi kami. Yang pertama, pengertian sumber daya manusia. Setiap organisasi atau perusahaan memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Sumber daya merupakan sumber energi, tenaga, kekuatan atau power yang diperlukan untuk menciptakan daya, gerakan, aktivitas, kegiatan, dan tindakan. Sumber daya tersebut antara lain terdiri atas sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya manusia, sumber daya ilmu pengetahuan, dan sumber daya teknologi. Pandangan beberapa ahli. Yang pertama, salah satu teori klasik yang dalam mengelola perubahan adalah teori Kurt-Lewin yang dikenal dengan istilah model Lewin. Yang kedua, Abraham Maslow adalah ilmuwan yang memberikan landasan bagi para ilmuwan humanis dan psikologis. Ia berpendapat bahwa untuk menjadikan kesehatan mental karyawan lebih baik dapat ditempuh melalui perbaikan praktik organisasi. Yang ketiga, Chris Argyris mengusulkan hipotesis kepribadian melawan organisasi atau teori perilaku manusia, ketidakmatangan dan kematangan. Ia berpendapat bahwa kecenderungan dasar itu terdapat dalam pertumbuhan kesehatan, kepribadian, dan kematangan individu. Yang keempat ada Douglas McGregor, adalah ilmuwan psikologi yang berasal dari MIT dan merupakan presiden pada Antioch College. Yang kelima ada Frederick Herzberg dan koleganya mulai meneliti untuk mengungkap pentingnya sikap pekerja terhadap pekerjaan dan pengalaman. Yang keenam ada Francis Licker, adalah salah satu tokoh orang yang mengenalkan konsep manajemen partisipatif dengan pendekatan psikologis, dan selanjutnya dapat mengembangkan model skala Likert yang banyak digunakan secara luas. Selanjutnya ada sejarah perkembangan manajemen sumber daya. Sejarah manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen pada umumnya. Sebelum permulaan abad ke-20, manusia dipandang sebagai barang, benda mati yang dapat diperlakukan sehendak kali oleh majikan. Manusia tidak dihargai karena dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang disamakan dengan mesin, uang, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor manusia sebagai sumber daya manusia. Dalam perkembangan selanjutnya, perhatian terhadap faktor manusia sebagai sumber daya manusia jauh lebih besar. Hal ini disebabkan oleh 5 faktor, yaitu perkembangan pengetahuan manajemen yang dipelopori oleh Taylor. Yang kedua, kekurangan tenaga kerja pada Perang Dunia Pertama bagi negara-negara yang terlibat peperangan. Yang ketiga, kemajuan yang dicapai serikat-serikat pekerja. Yang keempat, semakin meningkatnya campur tangan pemerintah dalam hubungan antara majikan dan buruh. Yang kelima, akibat depresi besar tahun 1930. Yang selanjutnya ada strategi sumber daya manusia. Strategi SDM berkaitan dengan pembentukan suatu budaya yang tepat, perencanaan SDM, mengaudit SDM baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif, serta mencakup pula aktivitas SDM seperti pengadaan SDM dari rekrutmen sampai seleksi, orientasi, pemeliharaan, pelatihan, dan pengembangan SDM, penilaian SDM. Selanjutnya ada pendekatan manajemen sumber daya. Yang pertama, pendekatan mekanis atau klasik. Perkembangan di bidang industri dengan penggunaan mesin-mesin dan alat-alat elektronika membawa kemajuan yang sangat pesat dalam efisien kerja. Pandangan pendekatan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Yang kedua ada pendekatan paternalisme. Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Pendekatan ini mulai hilang pada waktu periode tahun 1930-an. Yang ketiga ada pendekatan sistem sosial. Manajemen sumber daya manusia atau personalia merupakan proses yang kompleks dengan
kekomplekan kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain, yaitu pendidikan sistem sosial yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya. Yang pertama, tujuan fungsional, ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, tujuan sosial, ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Yang ketiga, ada tujuan organisasional, ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Yang keempat ada tujuan personal, ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika prakaryawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Sebagai kesimpulan, SDM merupakan sumber daya yang benar-benar dapat dijadikan sebagai strategi yang handal dalam mencari strategi yang tepat, yaitu strategi yang unik untuk memenangkan persaingan. Untuk itu, pengelola SDM dalam sebuah perusahaan menjadi sangat penting, sehingga harus mendapatkan prioritas utama. Jika perusahaan itu ingin maju dan menjadi pemenang dalam pentas bisnis, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Peranan SDM diakui sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan, tetapi untuk mengatur unsur manusia ini sangat sulit dan rumit, karena manusia mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan sebagainya yang tidak bisa diatur sepenuhnya oleh organisasi seperti mesin, uang, atau material, tetapi harus diatur oleh teori manajemen yang memfokuskan mengenai pengaturan peran manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Demikianlah tayangan materi kami. Saya Aisyah Maharani sebagai pembaca materi mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.